Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kawan-kawan saduallahnya, engku coba engku Imam lupa nyepang. Terima kasih atas kedatangannya dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Malam ini kita basuh-basuh bertemu tamu. Mudah-mudahan dengan basuh-basuh bertemu tamu kau makin hari pertemanan. Tentu harapan kita pertemanan kau langgeng sampai ke surga. Pernah kita sampaikan tapi sekadar mengingatkan, tidak ada yang seantusias seorang muslim, seorang mukmin ketikanya bertanya kepada Allah, menanyakan di mana temannya, di mana kawannya. Sebab teman dan kawan aku dulu sama-sama di dunia, dua, sejalan, sama-sama kalurah, sama-sama ke Bukit, sajamba. Kira-kira itulah bahasa kira-kira. Jadi begitu gigih, begitu antusias seorang mukminku menanyakan saudaranya itu kepada Allah, temannya. Itu ketemu dalam hadis yang menerangkan tentang syafaatul mukmin, bahwa salah satu bentuk syafaat nanti di antara 7 syafaat adalah seorang mukmin Allah izinkan membantu menolong temannya nanti di akhirat. Ketika dia masuk surga, yang dicarinya adalah kawannya. Tidak nampak adanya, tidak basuh adanya. Kata Allah, kita kutip saja dengan bahasa kita, carilah ke neraka dan pergilah ke sana. Kalau bahasa situ, siapa teman yang kau tu keluar, itu bahasa awal. Ringkas, maka pergilah seorang mukminku ke neraka, mencari di mana keberadaan teman. Maka sia saja teman yang dikenalnya oleh dunia. Taruhlah mau dia wakwah. Cari sia. Kena perintah dari Allah, kalau ketemu bawa keluar dan bawa ke surga. Maka siapapun temannya dicari, keluar semua. Dan melapor kepada Allah bahwa semua sudah ketemu. Allah itu kan maha tahu tuh. Tidak perlu laporan begini. Cuman itu namanya SOP-nya. Kata Allah, kembalilah ke neraka, cari lagi. Siapapun yang kau kenal, keluarkan semua. Itulah, jangan sampai kita pecah, menjarak, apalagi bermusuhan dengan seorang mukmin yang saleh, seorang mukmin yang alim. Karena syafaatnya kita butuhkan, kita harapkan. Dan kita sendiri kan tidak tahu doh. Awak kau nanti di mana doh? Apakah tersangkut di neraka dulu, baru ke surga, atau dengan rahmat Allah selamat melintasi sirat saat surga? Nak tahu tak? Karena Rasul tidak ada menunjuk gitu. Di zaman Rasul ada sahabat yang langsung disabit nama. Bahkan ada yang tidak disabit nama. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, kata beliau. Maka sahabat-sahabat kan menunggu-nunggu usia gerangan.
Datang seseorang sedang menyinjang sendal, masih menetes air berlalu. Sahabat-sahabat heran, apakah itu yang disyaratkan oleh Rasulullah, calon penghuni surga? Jadi tampilannya biasa-biasa saja. Kemudian besoknya lagi kembali setelah mengatakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Orang itu je datang balik, pun menjinjang sendal setelah berduduk. Singkatnya ada yang penasaran, apa keutamaan, kelebihan daripada orangku? Maka dibuatnya rekayasa. Boleh ambo nginap di rumah ambo 3 hari, di rumahmu 3 hari 3 malam. Ambo ada masalah ya orang ayah ambo ya bapak ambo. Boleh, silakan. Selama 3 hari itu ingin mengamati perilaku, kerja, amalan daripada orang yang ditunjuk oleh Rasulullah calon penghuni. Dah 3 hari sinan biasa-biasa saja, tidak ada istimewa. Malam mungkin tidak ada tahajud, tidak ada kelebihan, biasa-biasa saja. Penasarannya dari ketiga baru ngomong, ambo sama nanya tidak ada masalah yo ayah boy bapak bo. Cuma penasaran amalan engkau, maka Rasulullah mengecekkan engkau adalah calon penghuni surga. Tidak ada apa yang kau lihat daripada ambo itulah. Tidak ada buat biasa-biasa saja. Ya jambo tidak nampak lah keistimewaan dah. Kenapa engkau dikatakan Rasulullah? Tidak ada, bagi diri saja. Lalunya kalau begitunya minta izin pai. Ketikanya bergerak ke pai, ditegur. Aduh cik, setiap malam kalau ambo tidak ada menyimpan dendam, sakit hati, permusuhan, dengki kepada siapapun. Semuanya habis. Sehingga melalui dengan damai, tenang, nyaman. Tidak ada rasa dengki, dendam, kusumat, dan bingi. Tidak ada. Itu bahasa awaknya begitu. Ikulah barangkali tak ada di kami. Sebab kedengkian itu, dendam, kusumat itu, permusuhan itu kan pemutus. Halikah, pencukur. Di situ dapat kita pemahaman. Jangan sampai putus tali nalah kita rantangkan. Jangan kau putus gantian pun jad. Justru dipalampih diperkuat perkokoh. Tali persaudaraan. Bernamalah dia hablu, tali. Hablu minan nas. Jadi yang pribadi dia lama mempelajari hadis itu dengan syarahnya dan penjelasan ulama kita. Kalau mau pribadi bertekad akan mengorbankan apa saja yang bisa mengorbankan, berikan apa saja yang bisa berikan demi pertemanan itu jangan putus. Kalau orang memutuskan itu tidak urusan ambo. Ambo berusaha jangan putus. Kalau orang tidak menyapu itu urusannya. Orang dengki, bingi, sakit hati atau memperlebar-lebar, mempanjang-panjang masalah itu urusannya pun tidak. Kalau itu bantuannya berseluruh. Kalau ambo cok, alun layar mau maafkan bantu berseluruh tapi tidak. Mau tidak berseluruh kira. Kan saya mau bilang ke Pak Yaman, alun layar Pak Yaman lah ambo maafkan, tidak berseluruh begitu. Begitu, ia tidak ada gunanya. Jadi harapkan perjumpaan kita, pertemuan kita ia untuk memperkuat-kuat, memperkokoh. Kalau kusik-kusik ibu layam, paruah salah menyelesaikan. Jangan diimbau lo bersuat ke kalangau bersuat. Kalau mengimbau bersuat ke kalangau, tentu bertambah meroyak nak bersuat. Jangan kian-kian. Ya, di Minang ko kusik terbagi ampek. Kusik ibu layam, cukup paruah namanya menyelesaikan. Kusik banang, cari ujung, cari pengkanya. Kan itu. Kusik rambut, rambut, sikit dan
menyelesaikan. Tapi kalau suku serang tempuh, cari api lah, panggang. Karena serang tempuh itu insinyur yang luar biasa yang tak bisa ditandiang oleh sarjana apapun, menyusun, merapikan sarang. Jadi tidak bisa kita menyelesaikan panggang. Jadi kalau tidak ada, karuan tak kajian kalau kita ingin mencari jania. Jadi panjang. Makin kita buka kesenang kembali, makin kita menjarak, makin menjauh, ya makin makin masuk angin lah. Jadi ambo prinsip kepada kawan-kawan, kekurangan ambo, ya sial kita tidak kurang lah. Batu kepanjang saya Nabi Muhammad orangnya. Itu pun karena Allah memelihara beliau, namanya ismah. Ain, sad, mim dan ta berputar ismah. Atau maksum yang dipelihara, dijaga daripada salah dan dosa. Kata beliau pun adalah firman Allah. Beliau kan wala yantiqu anil hawa, beliau tidak bicara sesuai dengan hawa. Begitulah kita masing-masing kita pasti ada pernah berumeh, pernah tersinggung, pernah tersindir, atau gara-gara kadang-kadang menjadi tingkarah kan. Bagi jo, habis gili kalau dia geliti kan. Habis kali dia geliti, ya kalau bisa clearkan saja. Kenapa jangankan di sorga, ketika dua orang sahabat encik meninggal, encik masih hidup, dan sahabat nak meninggal ke dia dalam barzah berdoa kepada Allah. Ya Allah, itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Allah, ambo mendapat posisi seperti kau di siko karena kawan ambo tu. Beliau lah guru ambo, beliau nama ajar. Inyo dulu nama ajak ambo. Menuntun ambo, menunjuk ambo. Dan seterusnya bagaimana begini. Sehingga ambo dapat kedudukan seperti ini di alam sini. Untuk itu ya Allah, anugerahkan pula lah kepada kawan bo, sahabatmu itu sesuatu yang pantas, yang wajar untuknya. Kan jadi di seberang kematian pun seorang sahabat akan terus berdoa untuk orang hidup kepada Allah agar diberi pulanya kemuliaan, kebahagiaan, dimatikannya dalam keadaan husnul khatimah. Itu permintaan. Jadi begitulah Islam menuntut kita, kalau lah dapat kawan jangan sampai kita lapih, jangan sampai putus. Sebab mencari kawan itu susah, kalau mencari musuh gampang. Kementung kecil orang tua. Sebenarnya kan agama macam itu. Jadi acara sakiko kita pernah dulu bincang dalam pertemuan kita di juga rendah nak salah di juga rendah di Gua Boleh Korba. Ko orang kaposo ko bertemu tamu wak baano untuk maluruh ko maabihan, memberasihan, menjinihkan, na mengaruh-ngaruh, na bikin kumuah, na bikin ngabakaboy tamu-tamu wak baano. Jadi bilo kami itu kan, tak salah ya. Mujang ku hadir ketika tu, itu loh kelebihan aku. Biar mau mencari kambing, kayak itu. Membeknya bila tinggal pi kambingnya bawa. Ketika tu mau musul, biarlah tempat bawa. Itu loh bisa melakukan tempat bola. Ya kan kita ingin lah salamo sekian lo kita bertamu-tamu bersusu antara waktu nambah arah tu tak bisa indak dah. Sebab tak lancak lah kalau kita ko manjun saja kita. Nyo balan man. Nambo yo tipe moto itu. Kadang-kadang gurau, kadang-kadang menyindir, kadang-kadang Ya pulurah aku telah berkali-kali mau cakap, tapi cakap gitu saya kusuk-kusuk bulu ayam saya nak peluah ya. Selesai surang saya, ndak nak minta banyak lebih surang saya. Ya imam kan pernah bawa rumah,
Tapi itu tibanya kelasannya tu nek muka tu selesai kan. Itu salah jadi begini Pak. Nya bermusuhan dengan orang biasa berbeda dengan bermusuhan seorang alim. Ambo tidak menyatakan diri orang alim, tidak guru. Tapi harus bersampai. Kalau memusuhi seorang alim, seorang guru, seorang tokoh, tu dosanya tidak sembarang. Setan tu bau sawonya tak itu. Guru dimusuhi misalnya. Orang alim, orang saleh. Orang yang berpengaruh yang banyak itu jangan kamu payahnya enggak. Abang mengecek untuk itu biasa. Supaya kita jangan sembarang-sembarang sema mengunjingkan, menuduh, menyebarkan aibnya. Bahkan kan kemarin kita terang. Imam Nawawi dalam kitab beliau menerangkan, beliau ketika kapai baraja bersedekah dulu. Ka guru. Kena stop aja sampai salah paham lah. Bersedekah ke guru. Kemudian berdoa, Allah mastur. Ya Allah tutupilah aib guruku dariku. Berilah aku berkah ilmunya. Kenapa jangan tahu aib guru wak. Jangan cuki-cuki, jangan cari-cari. Kau tahu wak, awak manduan. Sebab kalau lah aib guru awak cuki, awak cari, dah berkah ilmu. Kesudahan nak berguru-guru. Sebab sialu guru nan samparono Nabi Musa punya kekurangan, Nabi Muhammad yang tak. Nabi Musa aman apa nyaib. Dan selagi manusia begitu Pak. Untuk itu tidak sama. Maka mengimbau kepada kawan-kawan semua, sia-sia ulama, guru, orang alim, orang faqih dalam bidang agama, kita muliakan, kita hormati. Jangan kita ikut-ikutan mencela. Betulnya tidak kelompok wak, tidak nyawah wak, tidak manhaj wak, tidak mazhab wak. Ya untuk apa dicela? Orang kafir tidak kita cela. Musuh Islam pun tidak kita cela. Abang kau orang baik-baik. Taruhlah kita tidak guru wak. Nya dalam Islam kau bukan guru wak, tidak guru wak sia-sia, guru itu guru walaupun wak ada derajatnya. Ini mau ajak kawan-kawan semua, ya jalan kita walaupun tidak semanhaj, tidak semazhab, ya, tidak sekelompok, ya kita hormati. Ya. Sebab kita sudah memperbanyak kawan. Kalau banyak kawan, ya orang saleh, ya orang alim, berarti kita banyak mendapat syafaat. Jangan putuskan. Apapun namanya pertemanan, perkawanan, persahabatan di dunia, kalau tidak didasari oleh iman dan Islam, nanti putus. Kau kawan separtai, kawan seorganisasi, kawan CBA, kawan setouring, kawan segrup, kawan segoes, putus. Kadang-kadang saling bermusuhan. Satu yang kekal abadi pertemanan. Pertemanan yang dijalin oleh orang yang bertakwa. Surah Az-Zuhruf. Karena pertemanan itu diikat oleh keimanan langgeng sampai ke surga. Selainnya putus, bahkan menyasar dengan kawannya pajak aku. Menemulah hari kiamat hari penyesalan, sebagaimana yang dijalankan nanti dalam surah Al-Furqan. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Intinya, andai sekiranya ambo tidak berkawannya si fulan. Laqad adallani, dia telah menyesatkanku. Telah membawaku ke mana-mana sehingga ambo tidak ketemu jalannya terus. Nanti dituding-tuding. Jadi lebih banyak kita mempunyai kawan daripada mempunyai lawan. Kalau dapat kawan, ba'a je pertahankan. Apalagi kawan ke orang elok. Jangan lantaran-lantaran ketek, kita langsung putus. Taruhlah, kalau ada yang tahu kita kurang memutuskan hubungan, gara-gara putus hubungannya imam lah misalnya, nak datangnya, maka sekalian kawannya putusinnya. Nak datang, nak tiba, nak bersuruh. Nah, mana tu akibat satu, dia tidak belok imam misalnya, anak kamu berita, minimal ke bininya, ke konconya, bagus nak nampak leh, malih kan. Si imam tu ketika jadi imam jadi muka malih kan. Tapi tu
Alah macam cerita. Tambah-tambah. Awak ada jin beribadah misalnya. Hapuinya. Baiklah. Sebab setiap kita mencela, mencaci, mencemooh, menghina, menjelekkan, menyebarkan aib orang. Jangankan menyebarkan aib, menyebarkan orang ada aib saya. Menyebarkan aib saja tidak boleh. Apalagi menyebarkan yang ada aib. Kalau yang ada aib namanya kan ifkun namanya. Memutarbalikkan fakta. Yang ada aib, cuma dia malih hati wak, dia busuk hati wak sebar-sebaran. Dibayar dengan masalah. Setiap kita menanamkan kebencian, permusuhan, sakit hati, kita sebarkan kepada kawan-kawan kemana. Makin menyebar, dosa pertama kita menanggung dan dosa orang lain kita menanggung. Bayar nanti di akhirat dengan amal saleh. Itu kan jelas hadisnya. Kena kini-kininya fal yatahallalhu. Kini-kini jo minta halalkan, minta relakan. Sebelum tiba di hari la dinara wala dirham. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Mana itu. Jadi ke momen ko lah. Ulang-ulang kaji-kaji lama untuk mengenang kita. Orang Kapuasau ko kan sebagai caro atau momennya sebenarnya. Kena alo momennya kau kumpul ke rumah.